Pemirsa, seorang calon dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu keluarga pasien pertengahan Maret lalu. Korban diduga dibius oleh terduga pelaku sebelum melancarkan aksi bejatnya. Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) buka suara atas kejadian dugaan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terduga pelaku diketahui merupakan mahasiswa yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Padjadjaran Bandung. Imbas dari kasus itu, Unpad langsung menindak tegas terduga pelaku dengan mengeluarkan serta menonaktifkan seluruh kegiatan di kampus dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rektor Unpad Profesor Arif Syamsul Laksan Kartasasmita mengatakan keputusan pemutusan studi diambil sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menanggapi dugaan pelanggaran hukum dan norma yang dilakukan oleh peserta PPDS tersebut. Tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelumnya beredar di media sosial adanya dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Peristiwa itu terjadi pertengahan Maret lalu di mana pelaku melakukan aksinya dengan cara menyuntikkan obat bius kepada korban dengan alasan cross-match karena darah ayah korban yang saat itu sedang dirawat membutuhkan darah dengan golongan yang sama. Namun setelah sadar, korban mengeluhkan rasa sakit tidak hanya di bagian tangan bekas suntikan, tapi juga di bagian kemaluan. Korban kemudian meminta visum ke dokter spesialis kandungan, hasilnya ditemukan adanya bekas sperma di kemaluan korban. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui duduk perkara kasus pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang melibatkan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Unpad, kami sudah tersambung dengan Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Arif Syamsul Laksan Kartasasmita. Selamat sore, Prof. Arif. Selamat sore Mbak. Prof. Arif, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah betul pelaku merupakan mahasiswa dari kedokteran Unpad, Prof. Arif? Betul. Terus pelaku memang mahasiswa kami saat itu semester 2. Sebenarnya bagaimana kronologis kejadian, Prof. Arif? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pada kepolisian, kami sebetulnya menerima laporan saat itu dari pihak Fakultas Kedokteran bahwa telah terjadi dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang peserta didik kami terhadap penunggu pasien, keluarga pasien saat itu. Nah, sehingga saat itu setelah kami melakukan itu, kami meminta agar segera dilakukan tindak lanjut, dan setelah dilakukan visum dilakukan oleh Rumah Sakit Sadikin, dan kami melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin karena kebetulan mahasiswa tersebut adalah mahasiswa kami yang sedang bertugas atau berpraktek kerja di Rumah Sakit Sadikin. Setelah dilakukan dan ditemukan memang bukti-bukti yang mengarah kepada tindak pidana, maka malam itu juga kami lakukan penghentian sementara seluruh kegiatan, dan setelah itu kami lakukan pengeluaran yang bersangkutan dalam surat keputusan dropout atau penghentian pendidikan untuk selanjutnya dan seterusnya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran. Dengan tindakan tersebut artinya status dari pelaku ini seperti apa di Unpad sendiri, Prof. Arif? Ya, per hari kemarin yang sudah dikeluarkan surat DO-nya, jadi sekarang yang bersangkutan sudah bukan lagi mahasiswa kedokteran, dan juga sudah kami koordinasikan dengan Sadikin untuk tidak lagi datang ke tempat-tempat proses pendidikan, dan sekarang sudah kami serahkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah dari fakta juga telah ditemukan bahwa korban ini sudah melapor kepada pihak kepolisian, Prof. Arif?
Saya dengar begitu, Mbak, jadi sudah lapor ke sana dan pada saat itu pun, pada saat malam kejadian sebetulnya korban langsung melapor pada aparat keamanan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sehingga pihak Rumah Sakit Sadikin juga segera menindaklanjuti kasus itu sesegera mungkin pada saat terjadinya kejadian tindak pidana. Mhm. Apakah temuan yang diterima oleh Unpad ini menyatakan bahwa pelaku pertama kali melakukan tindakan seperti itu ataupun sebelumnya sudah ada korban lainnya, Prof. Arif? Saya tidak tahu mengenai masalah itu, Mbak, karena sekarang sedang ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi yang kami dapatkan dari, pihak Fakultas Kedokteran, memang kasus yang sedang diusut sekarang oleh pihak kepolisian. Mungkin nanti akan dikembangkan lebih lanjut oleh pihak kepolisian mengenai apakah ini kasus pertama kali atau memang pernah terjadi sebelum. Mhm. Adakah bentuk antisipasi ya agar permasalahan seperti ini yang menyeret Unpad sendiri tidak terulang kembali, Prof. Arif? Iya, kami segera berkoordinasi secara konkret. Saya juga sudah melaporkan ke kementerian, juga Kementerian Kesehatan bahwa kami komit bahwa pertama tentu kami sangat prihatin dan mengutuk keras kejadian-kejadian seperti ini di lingkungan pendidikan, dan tindak lanjut berikutnya kami akan memperketat segala macam proses pendidikan bersama-sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit pendidikan utama kami, dan juga melakukan mitigasi-mitigasi langkah agar tidak ada celah untuk berbuat hal seperti ini di masa yang akan datang. Dan proses pengawasan juga dilakukan oleh para dosen, pendidik klinis dan seterusnya akan kami perkuat dan akan kami melakukan SOP yang lebih ketat sehingga nanti ada semacam pengawasan yang lebih menyeluruh lagi terhadap kemungkinan kejadian ini sebenarnya terulang. Mhm. Adakah himbauan khusus untuk para pelajar dari Unpad ataupun para korban? Ya, yang pertama tentu saja sebagai peserta didik, baik itu di Fakultas Kedokteran dan seterusnya, memang kami sebetulnya memiliki kode etik dan juga aturan-aturan. Mungkin mereka sebetulnya harus lebih memahami bahwa profesionalisme dalam pendidikan, khususnya di pendidikan kesehatan, harus lebih diutamakan, khususnya dalam menangani pasien sebagai peserta didik selama pendidikan. Ini tentu akan kami ingatkan berulang-ulang kembali, dan terutama adalah pengawasan tadi, sehingga nanti hal-hal yang terjadi musibah ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, Pak. Baik, terima kasih Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Pak.